Halo pemirsa, hari ini tetap dalam pembahasan Sarwenda dengan Ruben karena beritanya masih memanas kembali imbas dari podcastnya Denny Sumargo dengan narasumber Sarwenda. Di dalam podcast tersebut, Sarwenda mengungkapkan bahwa dia ditagih debt collector dari ojol. Cuman dalam podcast tersebut Sarwenda tidak menyebutkan sebuah nama, hanya bilang beliau dan menunjukkan HP-nya di Densu. Jadi Densu saja yang mengetahui beliau ini siapa. Kemudian dari masyarakat yang memantau terkait dari rumah tangga mereka berdua, pada akhirnya pikirannya mengarah ke Ruben. Nah, dan ada juga tayangan yang mengatakan bahwa Ruben ternyata tidak memiliki pinjaman ojol karena sudah dicek. Nah, ngeceknya dengan cara seperti apa yang jadi saya ingin bertanya ini, sebab saya dulu sebelum terjun ke dunia YouTube pernah kerja di bank selama 20 tahun. Salah satunya adalah tugas saya bagian informasi debitur, SID ya. Dan untuk mengecek dari pinjaman seseorang punya pinjaman apa tidak di bank, tidak semua orang bisa. Dalam bank saya dulu hanya ditunjuk 2 orang, saya dan teman saya. Kemudian saya dan teman saya ini datanya juga disetorkan ke Bank BI. Bahwa orang inilah, namanya inilah yang bagian dari mengecek pinjaman orang atau nasabah atau calon nasabah. Dan itu bisa dicek seluruh Indonesia, dari kartu kreditnya, dari pinjamannya, dari kemacetannya, dan lain sebagainya. Bisa dicek di situ. Juga dari tabungannya juga bisa dicek. Kemudian teman-teman, yang menjadi pertanyaan, kenapa orang tersebut sampai berani mengatakan bahwa sudah ngecek? Nah, makanya di sini saya juga kok aneh ya? Bisanya dari mana? Kecuali kalau dia adalah pegawai bank yang bertugas dalam informasi debitur tadi. Yang nggak tahu lagi apakah sekedar omong-omong untuk meramaikan berita atau apalah. Ini tadi sudah saya kocok, tinggal saya ambil beberapa kartu. Sengaja saya kartunya banyak macamnya biar lebih terarah dalam mengartikannya ya. Bagaimanakah situasi kondisi perekonomian Ruben saat ini? New beginning, grief duka cita, mature woman, transformasi perubahan, travel sebuah perjalanan, Raja Tongkat. Jadi begini, kalau dilihat dari beberapa kartu ini, memang ekonomi Ruben untuk saat ini kurang bagus. Makanya ada simbol duka cita, di mana Ruben bertanggung jawab atas kondisi keuangannya yang morat-marit seperti itu. Ditambah lagi di sini ada transformasi, ada perubahan terkait perekonomian tersebut, juga ada kaitannya dengan seorang wanita. Jadi sedikit banyak yang namanya dulu kan mereka sudah suami istri, jadi Ruben, nah ini simbol Ruben, simbol Sarwenda, sedikit banyak mereka juga sebagai penyebab jatuhnya keuangan Ruben adalah keputusan mereka berdua. Kita nggak bisa nyalain Sarwenda saja yang salah, nggak bisa. Karena kalaupun Sarwenda menginginkan begini-begini terkait rumah itu harus begini begitu, kalau Ruben tidak menyetujui, ya nggak akan bisa jalan. Jadi yang salah adalah 2 orang ini. Mengapa perekonomian Ruben menjadi morat-marit adalah karena keputusan mereka berdua yang membangun rumah tidak melihat dari kemampuan keuangannya.
Kalau orang Jawa bilangnya kemerungsung, ya, ingin memiliki sesuatu yang wah, tapi tidak mengukur kemampuannya. Pada akhirnya ya jungkir balik ini. Makanya di sini ada duka cita, ada perubahan, ada simbol perjalanan. Perjalanan itu adalah ya kemarin itu penyebab dari terpuruknya masalah ini, dan kemudian di sini ada new beginning. New beginning itu awal yang baru yang ada kaitannya dengan duka cita. Jadi bisa dibilang keterpurukan Ruben ini ya bisa beberapa bulan kemarin, karena di sini awal yang baru kemudian ada duka cita. Ya, jadi ini juga pelajaran buat kalian menggapai bintang, mewujudkan impian. Itu ya siapa sih yang nggak mau? Tapi jangan sampai keteteran jadinya seperti ini, karena tidak sesuai dengan kemampuan. Dan tetap kesalahannya ada di dua belah pihak, tidak di satu pihak. Kalau menyudutkan salah satu pihak, toh keputusan adalah diambil oleh kedua belah pihak. Kalau satu pihak saja yang mengambil keputusan, tentunya rumah tersebut tidak akan bisa terbangun. Selanjutnya teman-teman, dari angka lahirnya Ruben, nah setelah saya cek melalui Destiny Matrix, itu ada banyak angka 15. Nah, angka 15 itu lambang adanya devil. Jadi yang namanya karakter manusia ada sisi baik dan sisi buruk. Nah, sisi baiknya Ruben ini gampang mendapatkan uang, gampang sukses, gampang membangun kerajaan keuangan. Sisi buruknya adalah masalah keuangan dan kekuasaan. Jadi kalau dia tidak bisa menahan diri, yang ada bisa menjadi serakah. Kemudian kekuasaan ini merasa bahwa semuanya itu karena saya. Nggak ada saya nggak bisa. Kayak gitu ya toh. Jadi merasa berkuasa. Sedangkan Sarwenda ini adalah di lepet 1, bintang Virgo, sionya ular. Makanya Sarwenda ini orangnya sangat perfect. Apa-apa harus sempurna. Segala sesuatunya detail. Bahkan untuk bekal anak pun, anaknya didata satu-satu. Maunya apa, maunya apa, maunya apa. Nah, andai kata anak 3 ini maunya beda-beda, ya diturutin. Bagus sih itu untuk menu makanan agar anak nggak bosen. Tapi dengan perfectnya tersebut pada akhirnya meribetkan hidupnya sendiri. Ya, makanya kalau Ruben bilang terkait dari mobil harus bersih gini, saya percaya itu. Karena memang Sarwenda orangnya seperti itu, detail terkait dari penampilan, kebersihan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan kedetailan ini kadang-kadang membuat orang di sekitarnya juga lama-lama bisa sebel, karena kalau mengikuti kemauannya yang seperti itu. Ibaratnya ada perencanaan ya, perencanaan begini. Nah, harusnya perencanaan itu bisa cepat diselesaikan. Tapi karena dia terlalu detail, hal kecil pun dipikirkan, pada akhirnya perencanaan itu bisa molor dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kelemahan Sarwenda seperti itu. Di perfect tadi, kesempurnaan yang pada akhirnya merugikan diri sendiri. Nah, sedangkan kalau Ruben di lepetnya lepet 8, api besar, gampang stres, juga kalau tidak bisa mengendalikan diri, jadinya bisa raja teka. Ya seperti itu. Yang namanya manusia selalu ada sisi baik dan sisi negatif, baik saya maupun kalian ya. Jadi kalau kalian bisa ngeliat berimbang sisi baik dan sisi buruknya, tentunya nggak sampai ada kefanatikan dalam membela sosok-sosok ini. Selanjutnya teman-teman, kita gali lagi terkait duka cita. Duka cita ini terkait keuangan yang seperti apa? Ya, yang membuat Ruben menjadi porak-poranda keuangannya selain dari pembangunan rumah tersebut. Adakah hal yang lainnya? Bernafas lega.
ucapan terima kasih, gratitude. Great fortune, pencapaian. Discovery, penemuan-penemuan. Kristal, fokus gitu. Perlawanan atau prajurit bawa pedang. Jadi beberapa kartu ini bisa dibilang nasihat untuk Ruben, juga Sarwenda tentunya. Jadi di sini ada kelegaan, ada ucapan terima kasih, ada pencapaian. Tadi kan pertanyaannya apa sih yang menyebabkan mereka atau Ruben ini perekonomian jatuh selain dari masalah membangun rumah? Ternyata tidak adanya rasa syukur di dalam hidup mereka. Saya bilang mereka loh ya, baik Ruben maupun Sarwenda. Saya salahkan dua-duanya orang ini karena penyebab dari kehancuran perekonomian ini adalah kemerungsungnya mereka yang membangun rumah biar wah kelihatan mewah tapi tidak melihat kemampuan. Makanya di sini ada simbol kelegaan, ucapan terima kasih dan pencapaian. Jadi bisa diartikan mereka tidak memiliki rasa syukur terhadap pencapaian yang sudah didapatkan. Nah, tidak mengukur kemampuannya dalam keuangan di saat membangun rumah, pada akhirnya keteteran. Dan di sini ada simbol discovery terkait dari penemuan-penemuan kristal yang kurang fokus pada kemampuan ekonomi, dan di sini mereka tetap melaju, tetap ingin rumah tersebut dibangun dengan kondisi yang keteteran keuangannya. Kalau kita melihat dari ceritanya bahwa tanah tersebut atau rumah tua tersebut dibeli dengan uang Ruben. Nah, kemudian dari SHM-nya dianggunkan di bank untuk membangun rumah yang baru. Jadi rumah yang tua itu dihancurkan, muncullah rumah yang baru. Dalam pikiran mereka seperti itu. Tidakkah mereka berpikir bahwa itu ibaratnya seperti gambling? Karena sesungguhnya keuangan mereka hanya cukup untuk membeli rumah dan beserta tanahnya. Kemudian membangun rumah tentunya harus ada rincian-rincian yang jelimet dan lain sebagainya. Dan dari rumah yang tua tersebut dianggunkan di bank, konon kabarnya dapat 11 juta. 11 M. Nah, ternyata nggak cukup. Ya, terlalu jauh dari kemampuan mereka saat membangun rumah tersebut, akhirnya keteteran. Dalam rumah tangga kan harus ada dana talangan ya teman-teman. Tidak semua keuangan harus dipergunakan untuk membangun rumah atau untuk investasi dan lain sebagainya. Karena yang namanya hidup itu ada saat-saat kejepit, saat-saat ujuk-ujuk sebuah kejadian yang tiba-tiba yang terjadi tanpa diperkirakan, itu bisa saja terjadi. Dan mereka terlalu berani melangkah dalam membangun rumah tanpa pikir panjang. Dan itu kesalahan fatal mereka berdua. Gak usah membela salah satu dah. Poinnya adalah kesalahan mereka berdua karena mereka menyepakati membangun rumah dengan cara gambling tadi itu, kurang pertimbangan. Makanya di sini disalahkan, kamu kurang rasa syukurnya. Harusnya kamu membangun rumah sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Selanjutnya di sini tadi ada mature woman. Nah, Sarwenda ini kan orangnya perfect, minta kesempurnaan. Segala sesuatunya dipikirin sampai jelimet. Nah, apa yang kamu harapkan, atau dia kan salah satu imbasnya selain Ruben yang membuat perekonomian mereka jadi carut marut ya. Apa sebenarnya yang diharapkan Sarwenda ini terkait dari pembangunan rumah tersebut? Mengapa kok sampai
senekat itu? Atau gini saja, ini saja satu-satu ya. Apa yang membuat Sarwenda sampai memiliki pemikiran untuk membangun rumah tersebut? Stylness itu sebuah kesendirian, keheningan, kenyamanan juga bisa. Victim, korban. Poverty, orang miskin. Dia nggak mau disebut orang miskin. Jadi pikirannya high class. Kemudian joyous fun juga untuk kesenangan anak-anak. Speaker, menyuarakan. 6. Jangkir, orang dari masa lalu atau peristiwa dari masa lalu. Jadi begini, Sarwenda ini berharap anak-anaknya bisa dibilang hidupnya lebih baik daripada dirinya. Karena bisa dibilang ada simbol poverty. Mungkin dulu kehidupan Sarwenda dibilang mampu, tapi setidaknya lebih mampu sekarang. Mungkin seperti itu ya, karena di sini ada simbol poverty. Nah, kemudian di sini dia nggak mau anaknya jadi korban keadaan. Korban keadaan versi Sarwenda di sini ya, bukan versi saya dan kalian. Kalau melihat situasi kondisinya ya mereka bukan korban keadaan, malah mereka hidup berkelimbangan harta. Tapi dari Sarwenda ini berpikir, saya tidak mau anak-anak saya serba kekurangan di sini versi kehidupan mereka. Makanya di sini ada simbol korban, ada simbol anak miskin. Dan di sini Sarwenda berharap anaknya bisa bahagia dengan rumah tersebut. Makanya keinginan anaknya ini kemudian ditindaklanjuti dengan speaker ini. Jadi dia penyambung lidah keinginan anak-anaknya yang kemudian dikatakan kepada Ruben. Jadi intinya semuanya demi anak. Bahkan Sarwenda ingin rumah yang seperti itu juga demi anak. Cuman gini ya teman-teman, sebagai orang tua juga harus bisa mengukur kemampuan keuangannya. Jangan apa maunya anak dituruti ketika orang tua tidak memiliki kemampuan untuk menuruti itu. Jadi diberi pengertian anaknya dan lain sebagainya itu bisa kok. Apalagi rumah yang besar ya. Tidak semua keinginan anak harus dituruti ketika kemampuan orang tua tidak mencukupi keuangannya. Nah ini, jadi Sarwenda ini penyambung lidah keinginan anak-anaknya. Dan dia berharap keinginan anak-anaknya itu bisa tercapai. Dan dia tidak mau anaknya hidup serba, yang dirasa serba, kalau kekurangan sih ya enggak ya. Serba tidak sesuai dengan keinginan anak-anaknya, kayak gitu aja. Selanjutnya teman-teman, mengapa juga Ruben menyetujui? Karena apa? Tidakkah Ruben berpikir panjang? Mengapa Ruben menyetujui? Volatility, gunung meletus. Isolasi. Family room. Sudah dirundingkan sebenarnya masalah rumah itu mereka berdua dengan Ruben dan Sarwenda. Present power, menunjukkan kekuatannya. Ini loh saya bisa mengabulkan keinginan anak-anak saya, kayak gitu. Kemudian terus kejujuran, kayak gitu ya, atau suara hati. Selanjutnya the high priorities, ini juga suara hati. Jadi begini, Sarwenda tadi juga menyuarakan keinginan anak-anak. Ruben pun juga demi anak-anak. Makanya di sini ada family room. Dia ingin keluarganya bahagia dengan rumah yang baru itu, dan dia ingin menunjukkan, ini loh ayah,
bisa menuruti apa yang kamu mau. Dan dua kartu ini dua kartu suara hati, di mana dia kurang mempertimbangkan terkait suara hati dan logikanya, hanya rasa ingin menyenangkan hati anak-anaknya. Tujuannya di situ, di sini. Dan di sini ada volatility yang pada akhirnya pengeluaran membengkak, murkalah dia, capeklah dia, lelahnya dia, dan pada akhirnya ada isolasi. Dia pada mengurung diri atau menepi dari, katakanlah, dari situasi yang misalnya kalau ketemu dengan Sarwenda dia bisa marah dan lain sebagainya. Dia lebih menyendiri di sini terkait dari masalah yang ada. Jadi sebenarnya sumbernya juga salah satunya terkait dari rumah tersebut, di mana Ruben capek. Tapi capek ini juga resiko dari Ruben sendiri yang terlalu sayang dan tidak berpikir lebih dalam lagi terkait dari keluarganya, keinginan keluarganya. Menuruti boleh, tapi juga dilihat kemampuan. Demikian juga Sarwenda juga ingin memastikan anaknya hidupnya baik, mapan. Jangan sampai kekurangan, harus istimewa, spesial kayak gitu. Nah, makanya Sarwenda juga menyuarakan di sini. Jadi di sini bisa dibilang salah dua-duanya. Sarwenda sendiri tidak bisa melihat apakah suaminya mampu memenuhi keinginan anaknya. Dan Ruben sendiri juga begitu. Asal anak senang dia akan berusaha. Tapi jatuhnya gambling. Ya, gambling jatuhnya. Terlalu berani melangkah. Nah, kemudian teman-teman, terkait volatility gunung meletus, ya kita gali lagi. Apa yang membuat Ruben marah besar? Kalau dari sini kan terkait dari kecapean, mikir perekonomian terkait rumah yang membengkak nggak karu-karuan itu ya. Cuman kita gali lagi, apa yang membuat Ruben pada akhirnya marah besar? Selain rumah tersebut ada masalah apa? Vigilance, simbolnya awan yang berubah-ubah. Awan yang berubah-ubah. Kemudian recovery, pemulihan. Orang sakit, stres dia. True love, cinta sejati. Ada cinta sejati di sini. Siapakah gerangan? Kemudian musik, hiburan, harmoni atau perencanaan keuangan. Jadi dengan situasi kondisi rumah tangga yang perekonomiannya keteteran tersebut, yang perencanaan rumahnya nggak kelar-kelar, yang berubah-ubah ini, ditambah lagi kondisi keuangan yang naik turun ini, nggak ada kepastian ini, pada akhirnya ada recovery, pemulihan terkait dari orang sakit. Nah, orang sakit ini simbol keadaan yang buruk kala itu, dan di sini ada true love, ya true love, dan di sini ada musik yang ada tulisan your connection to music is healing for yourself and others, yang artinya kamu terkoneksi dengan musik untuk healing dalam pikiranmu, untuk dirimu dan untuk orang-orang di sekitarmu. Ini jadi bisa dibilang Ruben ini butuh hiburan karena pikirannya sudah judek mikir masalah rumah tangga terkait uang. Jadi dia butuh penghiburan, butuh healing dan lain sebagainya. Dan nggak taunya juga ada true love juga di sini. Apakah ini juga, tapi disclaimer ya, disclaimer. Apakah ini ada kaitannya dengan kecemburuan Sarwenda terkait kasur tersebut yang ramai dibahas di medsos, yang nggak tahu lagi. Cuman di sini juga ada simbol perencanaan keuangan. Jadi lebih ke arah kecapean terkait dari masalah keuangan. Ya, capek terkait dari masalah keuangan yang pada akhirnya ingin healing atau mencari penghiburan untuk bisa
relaksasi, menyenangkan diri, membahagkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Biasanya kan seseorang kalau di rumah tangganya nggak nyaman, akhirnya dia lebih suka menepi, lebih suka menghibur dirinya di tempat lain, dan lain sebagainya. Apalagi di sini juga ada true love ya. Tapi lagi-lagi disclaimer karena nggak ada bukti. Ini juga masih prediksi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ternyata salah satunya juga masalah rumah, dan memang keuangan Ruben tidak baik-baik saja. Penyebabnya adalah pengeluaran yang besar terkait masalah rumah tersebut, salah satu sebabnya seperti itu. Dan mereka bercerai, salah satu sebabnya juga masalah rumah, juga masalah dugaan perselingkuhan. Karena di sini juga ada energi cinta sejati. Lagi-lagi disclaimer. Terus masalah ekonomi sebenarnya kesalahan mereka berdua, karena mereka terlalu kemerungsung dalam mewujudkan impiannya, tidak pikir panjang atas kemampuan perekonomiannya. Semuanya demi anak, demi kebahagiaan keluarga, baik Sarwenda maupun Ruben juga demi anaknya. Demi anaknya bisa hidup nyaman, bisa hidup bahagia sesuai dengan pikiran mereka, keinginan mereka. Tapi sebagai orang tua mestinya bijak, tidak semua keinginan anak dituruti. Lihat dulu kemampuannya. Seperti itu. Nah, terkait dari Ruben yang ngomong bahwa mobil harus bersih dan lain sebagainya ketika bersama anaknya. Kalau hal itu saya percaya karena Sarwenda ini orangnya perfect. Segala sesuatunya detail dan lain sebagainya. Dan perfectnya ini pada akhirnya merugikan diri Sarwenda sendiri. Karena perfect itu juga bagus, tapi kalau berlebihan pada akhirnya membuat orang di sekitarnya menjadi sebel ya, karena terlalu menuntut kesempurnaan. Nah, untuk Rubennya di angka lahirnya juga banyak angka 15. Angka 15 itu artinya devil, memiliki magnet kemudahan dalam mencari duit, tapi godaannya juga begitu, merebut hak orang lain, serakah, semuanya bukan untuk Ruben saja, semuanya yang banyak angka 15-nya seperti itu. Jadi yang namanya sifat itu kan ada dua sisi, baiknya dia pandai cari duit, gampang rezekinya dan lain sebagainya. Keburukannya yaitu tadi, kalau dia tidak bisa menguasai egonya, sifatnya yang kurang bagus, pada akhirnya jadinya seperti itu, ngerebut, kemudian mempengaruhi orang lain dan lain sebagainya. Karena simbolnya devil, ada baik dan ada sisi buruk. Kalau Sarwenda di elemen logam itu keras kepala, nggak mau dengar nasihat orang, kemudian jutek juga orangnya, ditambah lagi dia perfect ya, jadi semuanya harus nurut saya dan lain sebagainya, dan susah untuk diajak kerjasama. Tapi itu dari sisi buruknya. Sisi baiknya dia pejuang, bekerja keras, dan dia bisa mengambil sebuah keputusan di saat orang lain tidak berani mengambil keputusan dengan resiko yang dia mau. Kelebihannya di situ, dan dia tidak gampang menyerah. Makanya di angka lahirnya dia hidupnya kayak peti mati ya, kayak peti mati itu ibaratnya bisa terpuruk, bisa memulai lagi, bisa bangkit lagi, dan ketika dia bisa bangkit lagi, hidupnya akan bisa lebih sukses daripada keterpurukannya. Dan Sarwenda nanti akan mampu, akan bangkit lagi. Walaupun masih merangkak setapak demi setapak, memulai dari bawah lagi karena terkait dari masalah ini. Dan Sarwenda ketika dia tidak bisa tidak bisa berpikiran positif atau tidak bisa mengendalikan diri, yang ada kesombongan keluar, arogansi keluar, itu karena dampak dari dia elemen logam lehpet 1. Kalau Ruben lepetnya 8, gampang emosi, gampang stres, orangnya nggak bisa diem, juga ada kelebihan di bisnis. Hanya saja kalau dia sudah benci sama seseorang,
dia akan bisa licik menghancurkan orang tersebut. Dan ini tuh tidak hanya untuk Ruben dan Sarwenda loh ya. Semua lehpet yang seperti itu ada potensi memiliki karakter yang sama, hanya saja tinggal dilihat lagi kombinasi angka-angka sebelumnya seperti apa. Jadi tidak bisa dikebiau ya, cuman ada potensi seperti itu.